Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dulur di Aswan Channel, channel yang membahas tentang seputar dunia pertanian ya. Jadi dulur, sebelum lanjut jangan lupa tombol di bawah di subscribe, like, komen, dan tentunya nyalakan ikonnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru ya dari Aswan Channel kalau Aswan Channel mengupload video terbaru. Oke dulur tani ya, langsung saja kita akan membahas 4 cara memberantas tikus di pertanian ya, atau di lahan kita ya. Jadi ada 4 cara ya yang sudah saya terapkan. Yang pertama yaitu setelah habis tanam ya. Yang pertama setelah habis tanam biasanya kita pakai ya di obor lur ya. Jadi di obor itu seperti ini lur. Jadi lubangnya itu kita sisir ya. Kita pakai gas wash ya, atau kompor wash itu lur ya. Jadi pakainya gas. Jadi kita pakai belerang dan lubangnya itu kita isi belerang, terus kita kasih api ya, pakai obor itu yang pakai tabung gas itu ya. Jadi yang pertama ya, cara antisipasi atau pengendalian hama tikus di sawah adalah yang pakai obor itu dulur ya. Jadi untuk lebih jelasnya videonya ya, langsung aja disimak dulur ya. Oke ya, jadi dulur itu tadi cara yang pertama ya, cara yang pertama. Nah yang berikutnya adalah cara yang kedua. Jadi tidak kita kasih kesempatan dulur ya untuk hama tikus itu berkembang biak ya. Jadi cara yang kedua ya yang kita pakai adalah lubang-lubang yang sudah ada itu kita beri racun lur ya. Racunnya yaitu seperti ini lur ya. Yang biasanya kita pakai ini adalah alufos ya. Alupos ini adalah racun tikus ya, yang isinya seperti kelereng itu lur ya, isinya seperti kelereng. Jadi cara pengaplikasiannya ya, kita cari lubang atau rumahnya tikus itu yang ada di sawah. Tentunya lubang tersebut kita periksa lur ya. Jadi ada enggak tikusnya, lubangnya itu masih ditempatin atau tidak, karena fungsi ini adalah kita masukkan ya. Jadi fungsi ini adalah kita masukkan ke lubang, setelah itu lubang kita tutup ya. Jadi untuk dosisnya ya, untuk alupos ini di sini loh. Untuk pemakaiannya adalah 2 tablet ya. Jadi 2 tablet untuk 1 lubang. Jadi setelah kita masukkan langsung kita tutup dulu ya. Di lubangnya langsung kita tutup dan kita biarkan ya. Jadi tikus yang ada di lubang tersebut yaitu akan mati ya, karena kandungan dari alufos ini adalah ya beracun untuk tikus, dan dia akan mati sampai ke anak-anaknya ya, seperti itu. Nah ini yang cara yang kedua dulur ya. Jadi yang pertama tadi sudah kita jelaskan berupa videonya. Nah yang ini adalah cara yang kedua. Jadi tikus tidak akan kita kasih kesempatan dulur ya untuk berkembang biak yang akan mengganggu ya tanaman padi kita di sawah ya. Itu yang kedua. Nah yang ketiga ya, yang biasanya kita pakai adalah racun tetes. Ini ya di daerah saya ya, racun tetes ini sering kita pakai untuk diteteskan pada umpan ya. Jadi racun yang kita pakai tetes seperti ini lur, yang rame. Nah ini seperti ini, cuman kan nah ini boleh ya, kalau untuk tetesnya boleh mau pakai yang seperti apapun monggo, yang penting mujarab atau mandi lur ya. Nah kalau di tempat saya ini ya seperti ini tetesnya yang saya pakai dan saya sarankan kepada petani. Nah untuk pengaplikasiannya, kalau untuk tetes ini dulur ya, jadi kita teteskan ke umpan ya. Umpannya bisa berupa beras ya, atau mungkin telur atau cuyu ya. Nah jadi kalau pakai tetes ini biasanya tikus itu akan hafal dulur ya, dia akan paham setelah kita pakai umpan beras, dia tidak akan mau makan lagi kedua kalinya. Makanya
di tempat saya umpannya sering ganti, setelah pakai umpan beras ganti ke umpan cuyu ya, kepiting itu lur ya, cuyu, atau bisa pakai telur, atau mungkin bisa pakai juga ikan teri ya, boleh ya. Jadi karena apa? Karena kita ya sudah mencoba ketika dipakai umpannya sama tidak akan dimakan. Nah seperti itu. Jadi yang kita pakai adalah kita akalin umpannya, kita ganti-ganti lur ya, supaya efektif. Karena percuma kalau kita sebarin tikusnya tidak mau makan ya tidak akan mati, seperti itu. Jadi untuk dulur-dulur ini cara yang ketiga. Nah yang terakhir dulur ya, ada ya 4 ya. Yang terakhir yang keempat adalah kita pakai racumin. Nah ya, racumin ini seperti sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya, nanti linknya ada ya di video sebelumnya, atau boleh dilihat di klik yang di pojok atas ya. Racumin ini cara pengaplikasiannya yaitu kita pakai ya, umpannya adalah padi ya. Padinya itu ya, untuk dulur tani padinya kita rebus ya, kita godok, dan racuminnya ini kita pakai. Nah untuk takarannya 1 ebor atau 1 cepuk itu kita pakai racumin 1. Setelah itu kita campur ya, kita godok itu sampai kering lur ya. Tujuannya apa ya, itu untuk membuat umpan itu ya menyerap racun ini ke padi dan tidak mudah hilang lur. Apalagi ini di akhir tahun ini ada musim hujan ya. Jadi ini, nah 4 cara ini tentunya ya kita ganti lur, kita rolling ya. Karena apa? Kita menyikapi tikus itu lebih pintar, jadi kita juga harus lebih pintar, seperti itu. Jadi 4 cara ini kita rolling. Yang pertama tadi yaitu dengan cara diobor ya, dibakar lur ya, pokoknya pakai belerang ya, diowos. Nah itu biasanya banyak hasilnya. Nah yang kedua, tikusnya biar tidak berkembang biak, nah ini kita pakai alufos ini, pil tablet ini kita masukkan ke dalam lubang. Nah setelah itu kita pakai racun tetes ini lur ya, racun tetes dan racumin. Nah cara ini kita rolling lur ya, kita rolling secara bergantian. Tujuannya kita tidak kasih kesempatan tikus itu untuk berkembang biak dan untuk hasil tanaman kita supaya lebih bagus ya. Karena ketika ada serangan tikus tentunya akan mengurangi lur ya hasil panen kita ya. Kayak kemarin di sini hampir 30% hasil pertaniannya menurun. Jadi 4 cara inilah yang sering diterapkan di daerah sini, yang tentunya efektivitasnya lebih bagus dan untuk serangannya pun menurun. Dan sekarang ya mereka sudah paham seperti itu. Jadi diobor ya, dibakar itu. Nah karena apa? Kalau kita mau pakai setrum ya resikonya lebih bahaya ya, seperti itu. Makanya kita akal seperti ini dulur ya. Jadi buat dulur tani monggo yang mau memakai ya, menerapkan cara ini ya, supaya hasil pertanian kita tidak diganggu oleh ya binatang atau ya si den bagus kalau orang sini bilang seperti itu. Makanya kita pakai terapkan 4 cara ini lur ya. Tentunya ya semoga bermanfaat untuk dulur tani semuanya ya. Jadi sekian dari saya, semoga video dari saya ini bermanfaat untuk dulur tani. Dan tentunya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke dulur tani semuanya, supaya dulur tani juga tahu ya apa yang sudah pernah saya lakukan seperti itu. Dan tentunya hasilnya kalau emang bagus monggo kita bagikan dulur tani semuanya, biar hasil pertanian tambah luar biasa, tambah bagus seperti itu dulur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.